Shalom kepada semua jemaah. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada Anda semua di rumah masing-masing. Apa kabar Anda semua? Saya mengharapkan agar semua Anda tetap dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Setelah sekian lama kita beribadah di laman sosial di BCCM Rinfield yang dikendalikan oleh BCCM Pusat BM sendiri. Kini ya kita kembali beribadah di BCCM Labuan BM menerusi online, dan saya mau mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, selamat kembali kepada Anda semua dalam ibadah khusus yang kita laksanakan di BCCM Labuan BM. Istimewa pada pagi hari ini kita telah bermula beribadah bersama-sama melalui online menerusi laman sosial kita sendiri di BCCM Labuan BM. Ini dilakukan supaya kita boleh merasakan ya persekutuan bersama-sama di antara kita, khususnya BCCM Labuan BM, dan mengharapkan agar melalui usaha ini akan menghidupkan ibadah minggu kita di BCCM Labuan BM. Sungguh pun masih tetap dilakukan melalui online, dan sudah pasti ya, ini akan mengubat sedikit kerinduan kita untuk beribadah bersama, berkumpul bersama-sama setelah sekian lama tidak dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama. Pada pagi hari ini juga saya ingin mengalu-alukan kedatangan semua jemaah dan kawan-kawan yang di luar daripada BCCM Labuan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami di BCCM Labuan BM. Baiklah jemaat sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulakan ibadah kita bersama-sama pada pagi hari ini dengan doa senyap, doa pribadi masing-masing, mempersiapkan diri sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, dan seterusnya saya akan memimpin Anda di dalam votum. Mari kita semua berdoa masing-masing di rumah masing-masing. Mari kita berdoa senyap ya, berdoa mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami melaksanakan kebaktian pada pagi hari ini menerusi online. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah ini. Amin. Jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda sudah siap untuk memuji Tuhan bersama-sama? Mari kita semua berdiri bersama-sama, dan sekiranya pada pagi hari ini Anda bersama dengan keluarga Anda beribadah bersama-sama, dan juga mungkin bersama dengan teman Anda yang ada di kiri dan kanan Anda. Katakan kepada mereka shalom ya, dan katakan pada mereka mari memuji Tuhan bersama-sama ya. Tidak lupa juga saya mau katakan selamat beribadah kepada semua adik-adik yang mengikuti online pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat beribadah kepada kamu semua ya. Tuhan memberkati Anda semua ya.
Apakah Anda semua sudah siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sidang jemaat sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa pengampunan. Saya pimpin Anda semua dalam doa. Bapa di sorga, apabila kami melihat takhta-Mu yang kudus, apabila kami dibawa oleh Roh Kudus untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kami semakin menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Tetapi apabila kami melihat salib Tuhan, kami merasa bahwa kamilah orang yang dibenarkan, orang yang dikasihi, orang yang disayangi oleh Tuhan. Sebab itulah Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan, mengakui dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Baik dosa yang kami ingat, juga yang kami tidak ingat, yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dan sucikanlah hidup kami, dan perbaharuilah hidup kami, ya Tuhan, supaya untuk kehidupan yang seterusnya, biarlah kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus, melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang Engkau berikan kepada kami di atas kayu salib. Ajarilah kami untuk mengampuni orang lain dan mengasihi sesama kami, dan terlebih khusus ya Tuhan adalah mengasihi Tuhan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa pengampunan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab yang ke-20 ayat 19
hingga 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman kita bersama-sama dimulai dengan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hanya perkara yang tak
Sidang jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang cukup kita kenali. Dia adalah seorang pendeta dan juga merupakan seorang pengarah wanita BCCM BM Pusat. Kita bersyukur kepada beliau karena memberikan waktu yang sangat istimewa kepada kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Yang saya maksudkan ialah Pendeta Joliffe Daniel. Mari kita sambut dia dengan ucapan syukur dan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan bersama-sama. Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini boleh mengkongsikan firman Tuhan sempena dengan hari Minggu, tanggal 19 April 2020. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini ialah minggu setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tahun ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah dalam suasana yang tidak pernah kita alami sebagai umat Tuhan. Walaupun kita merasakan agak ganjil ataupun janggal bagi kita, di mana kita beribadah di rumah dengan berpandukan skrin komputer, telepon ataupun TV yang menyiarkan ibadah-ibadah online. Tetapi saya yakin keadaan ini tidak akan mengubah message utama dari ibadah dan penyembahan kita, yaitu bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa dan juga kuasa maut. Kita bersyukur Allah yang kita sembah telah bangkit, memberikan kita pengharapan dan kehidupan kekal. Pada minggu ini ialah minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pembacaan yang akan kita renungkan bersama ialah dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-31. Dan saya akan membaca petikan dari ayat 26 sampai 29 sahaja. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-19, di dalam pasal yang ke-20, di sini kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mereka berkumpul di suatu tempat yang pintu-pintunya terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi setelah peristiwa di mana Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan dan dikuburkan, murid-muridnya menyembunyikan diri. Dan mereka bersembunyi karena mereka takut kepada orang Yahudi, dan yang jelas pasti pada waktu itu mereka masih bingung dan keliru dengan peristiwa yang terjadi, yaitu guru mereka telah ditangkap, disalibkan dan dikuburkan, dan pada waktu itu kubur sudah kosong. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam bahagian ini. Dia menampakkan diri kepada mereka, kepada murid-murid yang pertama sekali, dan pada pertama kali itu tanpa Thomas, dan memberikan message atau pesan yang sangat mereka perlukan pada waktu itu, pada waktu mereka sedang menyembunyikan diri, pada waktu mereka sedang berada di dalam ketakutan. Dan Yesus menampakkan diri dan memberikan mereka message atau berita yang sangat-sangat mereka perlukan.
Mari kita melihat bersama, apakah berita, apakah perkataan yang mereka perlukan dan yang mereka nantikan pada waktu itu. Yang pertama, damai sejahtera bagi kamu adalah perkataan yang memberikan sukacita. Perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan, sapaannya di tengah-tengah murid-murid yang pada waktu itu sedang bermuram durja. Ya, kita katakan mereka sedang berada di dalam ketakutan. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu telah mengubah keadaan murid-murid pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-20 mengatakan, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Yang tadinya mereka berkurung beberapa hari sejak Yesus ditangkap dan disalibkan. Mereka mengurung diri. Penuh dengan ketakutan dan kegelisahan, ketidakpastian nasib mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Karena mereka juga berisiko untuk ditangkap dan juga dihadapkan ya ke mahkamah dan mengalami hukuman. Itu kegelisahan dan kekhawatiran mereka. Jadi pada waktu ini Tuhan Yesus menghadirkan diri di tengah-tengah mereka, memberikan mereka sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Perkataan itu memberikan mereka kesukacitaan, ya, dengan membuktikan, Yesus membuktikan dirinya dengan menunjukkan bekas paku dan lukanya, memberikan mereka pengharapan dan memberikan mereka sukacita. Jadi penampakan Yesus di tengah mereka itu telah menguatkan iman mereka dan membuat mereka bersukacita. Mereka percaya dan mereka bersukacita. Jadi kita lihat di dalam pasal yang ke-16 juga dituliskan dalam ayat yang ke-22 ya. Dalam pasal 16 ayat yang ke-22 mengatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Itu pada waktu Tuhan Yesus menubuatkan bagaimana dia akan pergi, dia akan meninggalkan mereka, dia akan mati ya, dan dia mengatakan kepada mereka, pada waktu ini kamu berduka cita, tetapi kamu akan melihat aku lagi dan hatimu akan bergembira. Jadi di dalam pasal yang ke-20 ini pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, itu adalah momen dari penggenapan ayat tersebut. Dan mereka percaya bahwa benar dia adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan mereka bersukacita karenanya. Jadi sapaan atau salam, shalom yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka pertama kali, itu adalah merupakan satu momen yang meredakan ketakutan dan kegelisahan mereka yang terkurung, atau sewaktu mereka mengasingkan diri dari situasi yang menggoncangkan keyakinan mereka terhadap peristiwa yang telah menimpa guru agung mereka. Hal yang kedua, damai sejahtera bagi kamu adalah perkataan yang memberikan mandat. Di dalam ayat yang ke-21 Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera yang Yesus berikan itu adalah mandat, warisan yang kini diberikan kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saudara-saudari, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Apabila dia bersama kita, maka damailah kita. Yesus memberikan mandat atau mewariskan damai sejahtera itu untuk disebarkan dan diberitakan. Berita damai sejahtera kepada dunia, kepada mereka yang mau percaya, mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan memiliki dan mengalami damai sejahtera tersebut. Di dalam Lukas
pasal 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Jadi tugas memberitakan damai sejahtera itu yang di dalam ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi Tuhan Yesus memberikan amanat, memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk mereka memberitakan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Dengan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka perlengkapan daripada kuasa ilahi sendirinya. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa yang sama di dalam dia mengutus mereka. Mereka juga memiliki kuasa yang dimiliki Bapa di dalam mengutusnya sendiri. Jadi membuktikan keilahian Tuhan Yesus sendiri, membuktikan kealahan Kristus sendiri, bahwa dia memiliki kuasa untuk mengutus mereka sebagaimana Bapa telah mengutus dia. Jadi para murid diberikan kepercayaan untuk menjadi pemberita damai sejahtera itu, dan mereka diberi kekuatan, mereka diberi pertolongan daripada Roh Kudus sebagai perlengkapan mereka dalam menjalankan semua pelayanan yang akan dipercayakan kepada mereka, untuk membawa berita pertobatan kepada semua orang supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Berita damai sejahtera itu adalah merupakan mandat, adalah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya untuk diberitakan kepada banyak orang. Hal yang ketiga, berita damai sejahtera yang Yesus berikan itu melenyapkan ketidakpercayaan. Di dalam ayat yang ke-26 hingga yang ke-27 yang saya baca sebentar tadi. Jadi Thomas tidak hadir dalam pertemuan murid-murid pada yang pertama kali. Tetapi 8 hari setelah itu, di dalam ayat yang ke-26 kita baca tadi, 8 hari kemudian pada waktu murid-murid berkumpul kembali, dan pada waktu itu Thomas hadir. Nah, Yesus menampakkan diri sekali lagi dengan tujuan meyakinkan Thomas. Nah, sebenarnya murid-murid Yesus yang lain pun tidak percaya dengan kebangkitan Yesus pada awalnya. Itu kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 10 sampai yang ke-11. Pada waktu perempuan-perempuan pada awal pagi sudah pergi ke kubur Yesus dan mendapati kubur kosong. Dikatakan mereka segera, pasti mereka berlari karena mereka terkejut atau juga mungkin takut karena disangka mayat Yesus sudah dicuri orang dan kubur sudah terbuka. Dan mereka berlari kepada murid-murid Yesus untuk memberitahu berita bahwa kubur sudah kosong, mayat sudah tidak ada, ataupun tidak ada lagi tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur tersebut. Dan dikatakan bahwa kebanyakan mereka tidak percaya dan menganggap perkataan perempuan-perempuan itu adalah omong kosong, dan mereka tidak percaya. Hanya Petrus dan Yohanes yang percaya karena mereka berdua berlari ke kubur dan melihat, dan mereka menyimpan peristiwa itu di dalam hati. Dan dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-8, Yohanes percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sebab itu di dalam bahagian ini dituliskan kembali bahwa Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya, dan yang kedua kali ini ketika Thomas hadir. Thomas tidak percaya dengan pemberitaan teman-temannya, ya. Dia katakan, aku tidak akan percaya kecuali aku melihat, memegang Yesus sendiri. Nah, Yesus di dalam pelayanannya seringkali tidak menyahut cabaran untuk membuktikan siapa dirinya. Kita ingat peristiwa bagaimana Tuhan Yesus dicabar, ya, buktikanlah dirimu, turunlah dari salib itu, ya, kalau engkau adalah raja. Tuhan Yesus tidak perlu menyahut cabaran untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia adalah Tuhan, karena cabaran-cabaran itu adalah lebih bermaksud untuk menjerat ataupun untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tetapi khusus kepada Thomas, Tuhan Yesus melakukan itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-28 Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku."
sehingga Tuhan Yesus mengaku dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi peristiwa ini bukan hanya sekadar untuk memberikan kepercayaan atau menghilangkan ketidakpercayaan Thomas, tapi juga adalah untuk mengukuhkan iman para murid dan juga Thomas supaya mereka percaya dan siap melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Nah, saudara-saudari, suasana yang kita alami pada masa sekarang, suasana yang melanda dunia pada masa ini yaitu pandemik wabak COVID-19 telah mengakibatkan kes mencecah sehingga 2 juta dan lebih 100.000 kematian di seluruh dunia pada masa ini. Jadi ini adalah merupakan satu wabak yang telah menjejaskan seluruh dunia. Nah, setiap hari kita menantikan berita, message yang akan disampaikan kepada kita, ya. Apakah kita menanti berita daripada PM, daripada Majelis Keselamatan Negara MKN, atau dari KKM, atau dari WHO. Kita setiap hari menantikan berita. Apakah kabar yang kita dengar pada hari tersebut, mungkin perasaan kita juga bercampur baur, ya. Kes-kes yang membimbangkan dengan zon-zon yang berubah dari hijau ke merah dan angka-angka yang semakin meningkat mencemaskan kita. Apabila menurun itu melegakan kita dan perasaan kita juga bermacam-macam. Jadi insentif juga kita dapat, yang kita perolehi sedikit sebanyak mungkin memberikan kita kegembiraan ataupun memberikan kelegaan kepada sebilangan orang. Dalam kegarahan kita menantikan berita, dalam kita menantikan berita-berita baik, dan ada juga berita-berita yang mengganggu kita, yaitu berita-berita palsu, fake news, ya. Banyak berita palsu yang timbul dan mengakibatkan kekeliruan dan juga mengakibatkan ramai yang tertipu dan jatuh ke dalam perangkap scammers ataupun penipuan. Nah, karena kegarahan juga untuk orang-orang mau mencari berita-berita yang menarik atau sensasi yang menguntungkan, yang paling viral, yang suka orang tiru-tiru ataupun orang terikut-ikut, sehingga banyak orang yang terjerumus ke dalam perangkap penipuan dan sebagainya. Tidak pasti, jangan kongsi. Itulah message yang telah selalu kita dengar dari kerajaan untuk mengelakkan berita palsu yang menimbulkan panik atau memberikan maklumat yang salah sehingga banyak pengguna terperangkap. Nah, mungkin tujuan kita baik untuk mengkongsikan sesuatu yang berguna. Nah, tanpa kita sadar ianya mendatangkan kemudaratan, mendatangkan kerugian. Apalagi kalau kita pun ikut-ikutan, kita mau mempost tanpa sadar berita itu tidak benar, maka kita juga akan dibabitkan kesalahan, dan atau mungkin berita atau perkataan yang kita sebarkan itu boleh menjejaskan prestasi, boleh menjejaskan kehidupan, dan juga menjejaskan kesejahteraan orang ataupun ya yang terkait daripada berita yang disampaikan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-26 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis dari hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, siapa yang makan madu tuh tahulah bagaimana manisnya madu, ya. Jadi perkataan yang menyenangkan dikatakan seperti sarang madu, manis dan obat bagi tulang-tulang. Nah, ada kaji selidik yang ditunjukkan bahwa kata-kata semangat dari pengamal kesehatan, para dokter atau juru rawat dapat membantu para pesakit untuk cepat sembuh dari penyakit mereka. Dalam kajian itu diberikan kepada beberapa sukarelawan untuk membuat kulit mereka gatal, dan dibuatlah perbandingan mereka yang menerima kata-kata jaminan dari dokter dan juga mereka yang tidak mendapatkan kata-kata dorongan ataupun jaminan daripada para dokter. Jadi dikatakan bahwa kata-kata semangat dari para pengamal kesehatan itu membuat orang pesakit itu lebih cepat sembuh daripada sakit mereka. Jadi, nah, saudara-saudari, message kita pada hari ini. Apa message kita pada hari ini? Apa healing words yang kita mau dengar? Apa kata yang memberikan kita kesembuhan, yang memberikan kita kelegaan di tengah-tengah keadaan yang sedang kita alami? Berita damai sejahtera adalah berita atau perkataan yang ingin kita dengar yang memberikan sukacita. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah bangkit dan memberikan kita hidup kekal. Maka kita diutus untuk menyebarkan berita damai tersebut. Dalam situasi kita sekarang, bagaimana kita mengalami damai sejahtera tersebut? Atau sukacita? Sedangkan kita tidak pasti apa yang akan terjadi bulan-bulan berikutnya. Masihkah ada pekerjaan untuk kita?
Mampukah kita bersaing dengan tuntutan pekerjaan atau dunia yang menuju kepada penggunaan internet sepenuhnya, online study, work from home, online services, dan lain-lain? Banyak kekhawatiran dan kegelisahan yang berputar-putar di minda kita pada masa ini. Kalau kita tidak mampu bersaing dengan semua itu, maka kita akan ketinggalan dan kita tidak mampu untuk menghadapi kehidupan yang seperti biasa kita alami. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang ketiga mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka mempunyai kekuatan karena Roh Kudus yang bekerja menguatkan dan memberi kita pengharapan. Itulah kekuatan kita, itulah damai sejahtera kita. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Message inilah yang kita perlukan sebagai kekuatan kita dalam menghadapi pandemik wabak COVID-19 ini. Bantuan BPN, food basket, dan segala insentif yang dijanjikan atau yang sudah diberikan kepada kita akan habis kita gunakan. Mungkin belum pun siap PKP ketiga, atau kalau ada PKP keempat nanti, semua sumber-sumber itu mungkin sudah habis kita gunakan. Tetapi damai sejahtera Allah tidak akan pernah habis dan akan selalu menyertai kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini, berita damai sejahtera, healing words ini akan menguatkan kita, mengukuhkan iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, yang memampukan kita untuk memberitakan damai sejahtera Tuhan dengan menyaksikan kebaikan Tuhan dengan kehidupan kita dan mengkongsikan kebaikan itu kepada sesama kita, kepada jiran tetangga kita, kepada mereka yang memerlukan huluran dan jamahan kasih Tuhan. Healing words kita hari ini adalah berita damai sejahtera. Peace be with you. Shalom. Bila Anda pasti tentang berita damai sejahtera ini, maka marilah kita mengkongsikan berita tersebut kepada mereka yang memerlukan. Amin. Firman Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita.
Sidang jemaah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam ucapan syukur dan kemudian kita bersama-sama melafazkan doa Bapa kami bersama-sama dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dan menyertai kami semua dalam ibadah secara online di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang kami terima pada pagi hari ini, khususnya ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami sudah terima. Oh Tuhan, biarlah firman Tuhan itu memberi kekuatan kepada kami. Biarlah firman Tuhan itu memberi harapan kepada kami dan memberi kesegaran kepada iman kami untuk menghadapi kehidupan yang seterusnya. Bapa di surga, kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, tapi kami tahu bahwa Tuhanlah hari esok kami. Tuhanlah yang menjadi harapan kami. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan, ada rancangan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami setiap orang yang berharap kepada Engkau Tuhan. Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, di rumah masing-masing, atau juga anak-anak Tuhan yang terpaksa bekerja dalam PKP ini. Oh Tuhan, biarlah perlindungan, penyertaan daripada Tuhan terus menerus di dalam kehidupan para jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua satu persatu, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Jumpa minggu hadapan. Tuhan memberkati kita semua.